Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman DKV 1. Kita mulai DKV 1 di tahun ganjil ini 2022-2023 dengan daring, dan sudah seperti saya katakan pada pertemuan kemarin bahwa kita akan kebanyakan daring pada semester ini sampai pada nanti akhir semester. Sistem saya memang seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagaimana eh, kita ada materi dulu di YouTube yang bisa kalian simak, kemudian kita bisa diskusi lebih lanjut di Classroom ataupun nanti di WhatsApp group. Baik, pertemuan pertama ini dimanapun kalian berada, kalian juga bisa ngobrol langsung. Jadi tidak harus jamnya untuk bisa komen, ngobrol berkaitan dengan hal itu. Kalian bisa juga ketika lagi longgar, kemudian sudah lihat videonya, yang penting jangan lebih dari materi, karena biasanya setiap minggu tugas yang diberikan itu akan ada dan bervariasi. Mari kita mulai dulu dengan materi untuk yang pertemuan pertama. Oke, saya rasa pertemuan pertama ini cukup kompleks ya. Cukup apa namanya? Cukup agak kaget mungkin ya. Karena habit di kafe 1 itu sedikit banyak akan mengubah pada di kafe 2 dan di kafe 3. Oke, pada pertemuan pertama ini di KP 1 itu kita harus berpikir tentang bagaimana desainer grafis atau kalian sebagai calon desainer itu mengorganisasikan ruang atau layout. Nah, dalam media pun bisa terdapat tipografi, ilustrasi, shape atau form atau lambang, di mana ketiga elemen itu dikelola secara kreatif untuk menjadi satu pengertian pesan. Dan ini saya pikir kalian juga sudah beberapa kali praktek pada mata kuliah sebelumnya. Tapi yang menjadi penting adalah pesan dalam media harus dikelola secara terukur, yang itu bisa dikatakan indah, bukan hanya instingtif atau ya suka-suka gue lah, gue pengen taruh apa dan lain sebagainya. Pretest kemarin yang sudah kalian kerjakan membuat CV itu merupakan satu bukti bagaimana cara kalian mengolah pesan, dan itu memang saya butuhkan untuk melihat bagaimana sih seharusnya akan diberikan treatment atau latihan-latihan seperti apa yang akan kita jalani pada DKP 1 ini, di mana desainer harus menentukan keakuratan tata letak melalui grid system dan layout. Itulah pentingnya untuk melihat di mana sih ini harus diletakkan, bagian mana ini diletakkan, bagaimana membaginya, dan lain sebagainya. Teori yang biasanya digunakan untuk dipahami untuk tata letak pertama kali, atau biasa digunakan untuk latihan, karena banyak sekali teori desain yang bisa kalian gunakan, itu adalah menggunakan numeris visual, atau kalau dalam matematika disebut sebagai Fibonacci bagian kiri, kemudian ada left and right, left and right, left and right, sorry, untuk muka dan juga perkotak-kotakan. Nah, ini semua dihitung, gitu. Dihitung dalam artian kita bisa melihat bagaimana perhitungan itu sebenarnya secara tidak sadar itu dipahami sebagai sesuatu yang indah ketika ditata letakkan. Padahal kita bisa tahu di mana perhitungan-perhitungan ini itu berasal dari kehidupan manusia itu sendiri sebenarnya. Jadi kita kalau kita menyadari, oh layoutnya kurang bagus nih, apanya ya yang kurang bagus ya? Ya biasanya karena kita kebiasaan melihat muka seseorang atau bentuk apa namanya tanaman, bunga dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat itu kayak ada rasa, wah kayaknya bagus nih layout kayak gini nih. Gitu. Dimana kehidupan ini mengajarkan kita tentang keterukuran, pola dan keseimbangan. Kita ngerti bangun pagi itu merupakan suatu hal yang baik, tapi menuju untuk bangun pagi itu yang kadang sulit untuk dilakukan, karena memang keseimbangan kehidupan kita semakin dewasa akan semakin dipenuhi oleh permasalahan, maka kita akan menuju keseimbangan lagi. Atau kalau kita pengen hidup kita balance gitu kan, antara baik dan buruknya, antara kegiatan dan leisure time-nya atau waktu kalian healingnya itu diperhatikan. Nah, dasar dari layout pun juga sama, dari apa yang kita lihat sehari-hari, di mana alam ini menjadi grand design yang bisa kita lihat sebagai inspirasi. Gitu. Misal seperti sel menggunakan inspirasi dari kerang, kemudian apple yang digigit, inspirasi dari Apple Inch, kemudian juga ada acara kebudayaan yang terinspirasi dari gunungan atau dari gunung atau dari alam-alam yang lain, ada yang dari padi, terinspirasi dari kehidupan manusia yang tumbuh
dari bagaimana padi tumbuh gitu. Dan sehingga akan ada rasa syukur yang diperlukan. Nah, alam ini merupakan grand design yang membuat kita harus mempelajari mereka sebagai inspirasi berkarya. Toh juga yang menikmati juga manusia, bukan alien, bukan sesuatu yang lain gitu. Ya jin, setan, demit, kuntilanak, whatever lah, ada banyak lah. Nah, ada satu perhitungan yang tadi saya katakan di depan dengan menggunakan rumus matematika yang digagas oleh Leonardo Fibonacci di tahun 1175 sampai 1245, di mana dia memperhatikan bilangan yang ada pada alam, repeatingnya, di mana ada 0, dimulai dari 0, ketiadaan, kemudian 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan seterusnya. Nah, bilangan ini sebenarnya adalah bilangan yang gampang untuk dilihat polanya. Kita bisa melihat angka 2 itu ketika kita menambahkan dua angka sebelumnya. Kita bisa melihat angka 3 ketika kita menambahkan dua bilangan sebelumnya. Begitu terus, 5 pun juga sama, 3 tambah 2. Sehingga muncul 89. Nah, setelah ini pun juga ini tinggal ditambahkan. Berapa ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Itu yang disebut sebagai golden ratio. Itulah kenapa jari kita itu terlihat rasionya itu berbeda, tetapi estetis gitu. Yang lentik ada yang ngomong itu lentik, ada yang ngomong itu cantik gitu. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kita biasa melihat sesuatu itu yang dari kecil saling ditambahkan, kemudian itu menjadi rasio. Dan hal inilah yang menginspirasi untuk bisa membuat neon. Golden ratio merupakan rasio emas yang ada di alam. Namun rasio ini juga dapat ditemukan dalam hal yang berkaitan dengan desain, seperti contoh di bawah, yaitu penerapan golden ratio dalam selembar kertas. Ini yang memberikan ukuran juga untuk ukuran A4, A5, A6 sampai A8 ataupun menjadi A0. Jadi di sini itu ketika kita menambahkan cara mengerjakannya atau cara penarikan garis golden ratio-nya adalah bagian tengah ini kita satu, kemudian di copy ke bawah, copy ke samping kiri, kemudian copy ke bawah lagi. Jadi dia dari copy bawah pertemuan antara keduanya, kemudian di copy lagi. Ukuran ini adalah ukuran golden ratio 1 kali 1 menjadi 2 kali 2, menjadi 3 kali 3, menjadi 5 kali 5. Karena ukuran ini kan 2 sama 3 kan udah 5. Nah, dia akan memutar, ditambahkan terus-terus memutar. Cara penarikan garisnya adalah pertemuan antara titik pertama angka 1 dengan angka 1. Kemudian diputar ke angka 2 sampai ke yang paling besar. Dan ini akan menjadi sangat tidak terbatas gitu. Nah, biasanya di kertas juga hampir sama, di mana pembagian bidang kertas ini fungsinya berbeda-beda. Ada yang untuk technical drawing, flip chart, kalian juga bisa baca, materi juga akan diberikan, sudah diberikan, akan diberikan. Nah, sedangkan basic grid system itu ada 3 minimal. Yang pertama adalah rectangular grids, ada yang circular grids, dan diagonal grids. Grids ini merupakan satu term yang akan kita gunakan dalam satu semester. Jadi silakan kalian pahami. Grid merupakan garis bantu. Ingat, grid adalah garis bantu. Di mana grid ini itu akan berpola. Kita mau miring, kita mau diagonal, kita mau circular ataupun rectangular, itu akan sangat bergantung dengan konsep yang akan harus dihajar nanti. Dah, ketika diaplikasikan, kita bisa lihat bahwa bentuk-bentuk desain itu sebenarnya terpola. Jadi selain kita memperhatikan clear space area, kemudian POI, point of interest, kemudian juga memperhatikan konsep apa namanya golden ratio-nya. Gitu. Ya misal di bagian sini, ketika dia menggunakan circular grid, dia berawal dari tengah menuju ke yang lebih besar. Ini pun juga sama. Eco design ini menjadi titik poin utama, lalu menjadi yang lebih besar. Meskipun dalam besar itu dalam artian bukan besar secara ukuran, tetapi besar secara ketertarikan mata. Jadi basic grid ini akan membantu kita untuk keterbacaan itu menjadi lebih menyenangkan. Gitu. Nah, dalam mata kuliah desain komunikasi visual 1, itu diminta untuk memahami ukuran dan fungsi media. Tadi kertas sudah saya berikan di atas. Type font atau point, itu adalah ukuran huruf, dan juga ukuran gambarnya. Kemudian perhitungan grid system, serta layout pada media.
Nah, kemudian yang menjadi penting juga adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa grid itu ternyata ada di sekitar kita loh. Gitu. Tinggal kita memperhatikan atau enggak tentang grid tersebut. Dan juga ada beberapa konsep lain selain grid. Jadi bahasanya adalah konsep pembentuk gridnya itu apa? Adalah tiga hal ini: margin, gutter, dan kolom. Nah, ketika mengobrolkan antara margin, gutter, dan kolom, kita akan berhadapan dengan konsep dasar layout yang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk membuat satu tatanan huruf atau satu tatanan desain, ya, desain poster, kemudian desain baliho dan lain sebagainya. Apa yang disebut dengan margin? Margin merupakan area layout yang akan digunakan. Jadi misal di area kertas A4 misalkan 29 misalkan lebarnya. Itu ketika kita tarik marginnya itu bisa saja menjadi lebih lebih kecil. Sama seperti kita ngetik di Microsoft Word. Marginnya berapa sih? Nah, itu sama. Itu adalah area ketik kita atau area desain kita. Itu yang dinamakan dengan margins. Atas bawah ukurannya tidak ada yang bisa menentukan kecuali kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa? Itu akan sangat bergantung pada teks atau pesanan yang akan dihajar itu seperti apa. Kalau nggak ada aturannya gimana Pak? Ya sudah, tinggal dibayangkan aja digunakan untuk apa. Berbeda antara yang digunakan untuk letter atau untuk surat-surat resmi dengan yang digunakan untuk envelope atau apa namanya, amplop gitu. Beda juga nanti akan digunakan untuk kartu nama misalkan. Itu kan berbeda marginnya. Kemudian gutter. Gutter ini adalah jarak antar kolom. Jadi ketika kita melayout itu biasanya akan dibagi menjadi beberapa kolom. Kolom merupakan arena yang dibagi dengan gutter. Tentunya dia ditambah dengan gutter maka akan menjadi margin sebenarnya. Atau area kerja yang kalian gunakan. Kolom ini biasanya bentuknya kotak-kotak gitu. Ini kolom kotak nih. Dari atas sampai bawah. Ini satu kolom. Di bagian ini sebentar, saya tulis dulu. Di bagian ini yang dinamakan dengan kolom. Daerah ini. Nah, lewat garis. Di daerah ini. Ini yang dinamakan dengan kolom. Batasnya ada di mana? Batasnya ada di kuning ini. Batasnya ada di kuning ini. Di bagian kuning ini. Mana? Oh, ini. Nah, ini yang dinamakan dengan kolom. Sampai bawah. Kemudian yang dinamakan oleh dalam desain, dalam layout itu gutter adalah ini. Saya kasih warna berbeda biar enak. Ini yang dinamakan dengan gutter. Ini juga ada kolom lagi, kolom lagi, kolom lagi. Pembagiannya sama rata. Jadi misal di sini ada 4 kolom, gutternya ada 3. Karena dia jarak antar kolom. Gimana Pak kalau yang ke bawah? Ya nanti tinggal dibahas. Nanti secara pembagian mau dibagi berapa kolom. Kalau dibagi 10 kolom ya 10 kolom, tapi gutternya mau berapa. Dan itu akan sangat bergantung pada uh, apa namanya, tugas yang akan dikerjakan atau pesanan yang akan dikerjakan. Kira-kira begitu teman-teman untuk konsepnya. Jadi ada grid, ada margin, ada gutter, ada kolom. Nah, ini yang bisa lebih jelasnya. Oke, tadi sudah saya jelaskan yang namanya margin adalah area kerjanya, gutternya adalah jarak antar kolom, kemudian kolomnya itu merupakan area acuan untuk layout. Bagaimana, apakah harus sesuai dengan kolom? Enggak juga sih sebenarnya. Hanya saja ketika kita mengikuti aturan ini, kita akan mendapatkan teks yang lebih bisa terbaca atau lebih enak dipandang sesuai dengan konsep yang di awal tadi.
terinspirasi dari kehidupan manusia. Ini pun juga sama. Kita bisa melihat sesuatu yang tertata itu lebih menarik gitu. Kayak hidup gitu lah. Nah, dalam DKV 1 ada juga poin ukuran ini. Ada sentimeter, ada klosur, kemudian ada titik poin. Ini poin untuk PT. PT di huruf gitu. Ada berapa poin? 6, 12, 24, 30 dan ini akan sangat berfungsi ketika kita menentukan apa headline-nya, mau menggunakan berapa poin dan lain sebagainya. Apalagi ya, sebenarnya hanya ini aja sih basic grid tadi, margin kolom gutter. Itu konsep-konsep pentingnya. Dan CV kalian sudah, saya sudah lihat beberapa, mungkin beberapa dari kalian juga belum mengirimkan. Ada banyak yang tidak menggunakan konsep dari tata letak ini. Maka kita mulai untuk bisa menatanya kembali. Jadi silakan untuk merevisi CV kalian. Jadi dibuat sebaik mungkin dengan membagi dia minimal 4 kolom dengan gutter minimal 0,5 cm. Begitu teman-teman. Silahkan dikumpulkan nanti di email. Jadi kalian bisa membuat konstruksi yang lebih bagus lagi. Tentu konsep basic grid ini digunakan. Kalian bisa memilih antara rectangular grid, circular grid, atau diagonal grid. Kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusi di kelas. Terima kasih semuanya dan selamat pagi, siang, sore, malam.